Desa ini sakit, ada keheningan yang tidak wajar di sini, seolah-olah semua suara telah dicabut paksa. Aku pindah kemari untuk sementara karena pekerjaan, berharap menemukan ketenangan. Tapi yang kutemukan adalah kegelisahan. Di ujung jalan setapak berdiri sebuah rumah kayu tua yang reot. Dan pintunya tidak pernah tertutup. Siang, malam, hujan, atau panas, pintu itu selalu menganga seperti mulut hitam yang lapar, menunggu untuk menelan sesuatu. Setiap kali aku mencoba bertanya kepada warga, mereka langsung membuang muka. Wajah mereka pucat pasi, bibir terkatup rapat. Jangan dekati rumah itu. Hanya itu jawaban yang kudapat, diucapkan dalam bisikan gemetar sebelum mereka bergegas pergi. Aku sadar, keheningan di desa ini bukanlah kedamaian, melainkan ketakutan yang telah membeku menjadi kebiasaan. Hingga suatu malam saat angin bertiup lebih dingin dari biasanya, aku mendengarnya. Sebuah suara lirih, nyaris tak terdengar, terbawa angin dari arah rumah itu. Suara itu memanggil namaku. Bukan teriakan, melainkan bisikan panjang yang merayap langsung ke dalam telingaku, membuat bulu kuduku berdiri. Rasa takut yang tajam menusuk jantungku, tapi anehnya, ada secuil rasa penasaran yang terbakar di baliknya. Sebuah rasa ingin tahu yang terasa seperti tarikan takdir. Malam berikutnya, aku tidak bisa menahannya lagi. Dengan jantung yang berdebar memukul-mukul rusukku, aku melangkahkan kaki melewati ambang pintu yang selalu terbuka itu. Udara di dalam terasa berat dan dingin. Bau tanah lembab dan debu menusuk tajam ke hidung. Suara detak jam dinding terdengar dari berbagai arah, tetapi ritmenya kacau balau, saling tumpang tindih seolah waktu di tempat ini berjalan dengan aturannya sendiri yang gila. Mataku menyapu dinding yang kusam, dipenuhi foto-foto lawas dalam bingkai kayu yang lapuk. Wajah-wajah asing dari masa lalu menatap kosong ke depan. Aku terus berjalan, menyusuri lorong yang remang-remang. Lalu mataku terpaku pada satu foto di ujung dinding. Foto itu berbeda, warnanya tidak sepudar yang lain. Wajah di dalamnya adalah wajahku. Aku mengenakan kemeja yang sama persis dengan yang kupakai saat ini. Jantungku serasa berhenti berdetak. Napasku tercekat di tenggorokan. Tepat pada saat itu, sebuah bisikan hangat terasa tepat di belakang telingaku. Begitu dekat aku bisa merasakan hembusannya. Akhirnya, kau pulang. Ruangan itu seakan menyempit, menekan dari segala sisi. Keheningan yang tadinya sunyi kini menjadi begitu pekat hingga memekakkan telinga. Aku terhuyung mundur, berbalik, dan lari keluar dari rumah terkutuk itu tanpa menoleh ke belakang. Entah bagaimana, aku berakhir di balai desa yang kosong dan gelap. Di atas meja berdebu, sebuah buku catatan tebal tergeletak. Arsip penduduk desa. Dengan tangan gemetar, aku membuka lembarannya yang rapuh. Mataku liar mencari hingga aku menemukannya. Namaku tertulis dengan tinta yang telah memudar. Di bawahnya ada sebuah keterangan singkat. Penghuni rumah di ujung jalan. Dinyatakan hilang puluhan tahun yang lalu. Aku membeku. Udara dingin dari jendela yang terbuka terasa seperti belayan lembut. Aku menatap keluar ke arah ujung jalan. Rumah itu masih di sana. Pintunya masih terbuka, menungguku. Aku tidak pernah benar-benar pergi. Aku hanya lupa jalan pulang. Dan sekarang, aku sudah di rumah.